Halo Francis, jumpa lagi di HDR Gemilang Channel. Hari ini saya ada tamu yang spesial, seseorang yang sudah expert atau sesudah pengalaman dalam pariwisata, dan tentunya kawan-kawan juga sudah kenal. Jadi hari ini kebetulan kita dapat kesempatan untuk berbicara mengenai perkembangan pariwisata Belitung yang dulunya adalah daerah tambang dan bisa berubah menjadi pariwisata, tempat wisata. Jadi transformasi yang tidak gampang, dan sepanjang perjalanan itu ada senior dan salah seorang yang memang benar-benar membantu kita dalam perkembangan pariwisata untuk meningkatkan pariwisata. Dengan siapa? Ya, kita sapa dulu dengan Bapak Agus. Hai, Bagus. apa kabar? Jadi hari ini kebetulan kita berbicara tentang bagaimana sih transformasi pariwisata Belitung ini dari dulunya tambang. Kan kita tahu dari tahun berapa tambang, Pak? 1017 sebelum Belanda datang. Sebelum Belanda datang. Jadi kok transformasinya bisa tiba-tiba jadi pariwisata gitu? Apa perkembangannya dan apa yang memicu bahwa bisa berubah transformasi sedemikian dahsyat dari yang eksploitasi alam menjadi melestarikan alam? Oke, baik, terima kasih. Sehat-sehat Pak Hendra ya. Itu yang penting sekarang. Baik, jadi begini, memang ketika orang mendengar kata Belitung, di benak mereka itu yang terpikir adalah pertambangan timah, karena memang Belitung ini salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Karena Indonesia memang salah satu penghasil timah. Nah, kan tetapi itu cerita dulu. Nah, orang tua saya itu pegawai PT Timah. Jadi memang saya pribadi juga ngerasakan sekolah di sekolah timah, seperti itu kan. Keseharian bersama pegawai perusahaan penambangan timah. Tapi itu kita rasakan sampai tahun 92 waktu itu di Belitung. Jadi tahun 92 itu terjadi restrukturisasi perusahaan untuk karyawan. Kalau sekarang sebenarnya PHK lah lebih kurang. Ya, karena waktu itu kondisi perusahaan kan sedang defisit. Jadi karyawan itu disuruh milih mau pensiun dini atau dipindahkan ke daerah penambangan timah yang lain seperti di Bangka atau di Sikat gitu. Memang sebagian besar orang-orang di Belitung memilih dipensiunkan waktu itu. Memilih dipensiunkan karena memang ada sesuatu ada pesangon. Ada yang karena di zaman itu uang segitu lumayan kan. Nah, seiring waktu berjalan kondisi Belitung mulai berbeda dengan ketika perusahaan penambang timah sedang berjaya. Nah, masa-masa ini berakhir di tahun 98 ketika reformasi. Nah, di saat reformasi itu justru Belitung kondisinya terbalik. Memang di satu sisi mendengar reformasi negatif ya, tapi di sisi lain ketika reformasi banyak orang-orang Belitung yang merantau keluar itu kembali ke Belitung. Mereka mulai investasi, bikin toko seperti itu. Yang memang sebelum reformasi, sejak masa restrukturisasi, kondisi Belitung itu kalau pernah dengar daerah bekas tambang itu seperti kota mati, ya mungkin kalau tidak ada perubahan bisa-bisa saja seperti kota mati. Yang dulunya listrik berlimpah ya, kemudian mulai terbatas. Saya sempat ngalamin di masa kecil itu nggak ada listrik, belum beli setiap hari. Karena waktu itu pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di Manggar, IC, itu sempat tidak beroperasi. Sementara PLN belum masuk. PLN waktu itu tahun tahun 92. PLN belum menyeluruh, udah ada PLN tapi kan hanya di rumah-rumah tertentu. Jadi yang saya tinggal di komplek perumahan PT Timah, yang notaban sebenarnya listrik disuplai dari pembangkit listrik milik PT Timah. Nah, ketika PT Timah mengalami restrukturisasi, listrik ini stop beroperasi, sehingga ya setiap malam gelap gulita, dari mulai pakai lampu pelita, kemudian menggunakan lampu aki jadi rumah waktu itu. Menggunakan hal itu. Jadi memang kondisinya jauh bertolak belakang. Nah, ketika reformasi, kondisi mulai ekonomi agak mulai bergeliat kembali. Nah, di tahun 2008 itu muncul sebuah novel namanya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, inilah salah satu hal yang mendongkrak
atau yang menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan ke Belitung. Walaupun sebenarnya di awal tahun 90-an Belitung sudah sempat membuat perencanaan untuk mengembangkan pariwisata di Belitung. Itu ada BLTBC kalau nggak salah namanya. Bahkan di Tanjung Kelayang waktu itu dibangun villa-villa gitu kan. Kemudian ada kalau di Tanjung Kelayang ada resort yang nggak jadi. Oh ya. Nah, itu kan sempat dibangun. Jadi sebenarnya di era itu sudah terpikirkan oleh pemerintah kita untuk membangun pariwisata. Cuman memang tidak semulus setelah tahun 2000. Nah, tidak semulus ketika novel Laskar Pelangi itu mulai muncul. Nah, awal mula memang orang datang itu mau napak tilas, melihat tempat-tempat yang ada dalam cerita Laskar Pelangi. Awal mulanya. Tetapi lama kelamaan hal ini berkembang. Yang dulu orang ketika datang ke Belitung untuk napak tilas, oleh yang nganter pemandu wisatanya dikenalkanlah dengan tempat-tempat lain yang ada di Belitung, seperti pantai-pantai, pulau-pulau, kemudian bawah laut yang indah dan cantik seperti itu. Sehingga yang awalnya motivasi orang untuk datang ini napak tilas Laskar Pelangi, lama kelamaan bergeser, motivasinya untuk wisata pantai dan bahari. Gitu. Seperti itu. Nah, memang kalau orang Belitung bilang pariwisata Belitung itu memang rezeki dari Tuhan, ya bisa menjadi seperti itu. Karena ketika novel muncul tahun 2009, film Laskar Pelangi booming, orang banyak datang. Kemudian ketika Laskar Pelangi sudah mulai momennya hilang di Belitung, muncul lagi magnet baru. Ada gerhana matahari total yang menyebabkan Belitung dikenal kembali. Kemudian ada Pak Ahok, kemudian sempat juga menjadi salah satu site pembuatan film Hollywood yang berjudul The Philosopher, seperti itu. Nah, sekarang yang keren lagi nih, Belitung menjadi salah satu anggota dari UNESCO Global Geopark. Nah, melalui taman bumi atau geoset yang tersebar di seluruh Pulau Belitung. Nah, jadi memang momen-momen perkembangannya dari Belitung yang memang terkenal tambang, sekarang alat ke pariwisata, prosesnya sangat panjang. Memang kalau kita berpikir dari momen Laskar Pelanginya singkat sekali ya. Ini kita baru lebih kurang 14 tahun, hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun pariwisata Belitung sudah seperti ini. Sementara orang membayangkan Bali yang butuh ratusan tahun. Yang jelas itu momennya yang berbeda. Di zaman orang mengembangkan Bali dulu kan teknologi informasi nggak seperti sekarang. Tapi di saat Belitung ya kembali lagi mungkin memang sudah nikmat dari Tuhan ya. Kekayaan alam yang luar biasa, kemudian masyarakat dengan keramah tamahan, dengan toleransi, dan memiliki keinginan untuk menjadikan Belitung sebagai tempat wisata. Nah, ini merupakan kekuatan yang luar biasa bagi Belitung sendiri untuk menjadikan Belitung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Ya, dari transformasi itu sangat panjang sekali ya. Tapi kalau kita hitung dari jangka waktu jauh lebih cepat daripada Bali. Sangat cepat sekali. Sangat cepat. Dalam 13 sampai 14 tahun perkembangan Belitung udah sangat luar biasa sekali. Tingkat kunjungan kita kalau nggak sekitar 4 tahun berjalan sejak 2008 itu kenaikan wisatawan kalau nggak salah sampai 300%. 300%. 4 tahun berjalan. 4 tahun aja ya. Ya, belum lagi kan ada event-event yang sale internasional yang lomba layar kan dari Melbourne Australia finish di Singapura yang melintasi perairan Belitung. Ini juga ikut mendongkrak nama Belitung di khususnya di internasional di bidang pelayaran gitu. Makanya nggak ada event sail pun kadang kita ngeliat di Tanjung Kelayang ada yang berlabuh seperti itu. Karena memang sudah merupakan salah satu bagian dari rute perjalanan mereka. Oke, jadi dari sebuah karya sastra novel dan film Hollywood bermacam-macam yang mendukung sekali pariwisata sampai seperti sekarang ini. Dan sekarang ini selama 2 tahun ditempa dari pandemi ini, apa mulai ada perkembangannya sekarang? Sejak September lalu ya. Yes, September. Jadi memang selama Covid kan ada beberapa fase yang kita alami. Pertama per 1 Juli tahun 2020 itu ketika pariwisata dibuka kembali oleh pemerintah setelah ditutup penerbangan pun stop total. Waktu itu sejak terjadi pandemi di bulan Maret 2020
itu memang merupakan cahaya baru, sinar baru loh. Akan tetapi kan di perjalanannya kemudian muncul gelombang kedua seperti itu, kemudian muncul varian baru, kemudian kebijakan perjalanan ya memang naik turun. Tetapi sejak September lalu kita lihat bahwa tingkat kunjungan orang ke Belitung itu semakin meningkat. Ya, dibantu oleh event-event nasional, banyak hal ya, pekan olahraga tradisional, kemudian acara UMKM yang dipelopori oleh Bank Indonesia, kemudian meeting-meeting nasional seperti itu, belum kegiatan perusahaan-perusahaan yang yang levelnya nasional mengadakan event di Belitung. Kemudian sampai hari ini pun masih banyak acara-acara pemerintahan, meeting atau gathering yang dilakukan di Belitung. Ya, mudah-mudahan ini merupakan tanda atau gejala baru kebangkitan pariwisata. Mudah-mudahan sekali. Nggak hanya di Belitung aja, tetapi di Indonesia. Yang jelas, walaupun kondisinya semakin meningkat, kita juga tetap menghimbau kepada teman-teman pelaku wisata, kepada masyarakat juga, jangan lalai mengenai protokol kesehatan. Nah, gitu. Karena semakin banyak orang datang, artinya kita harus semakin peduli dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan sekitar kita, dan dengan Belitung pada umumnya gitu. Karena kondisi sekarang kan Belitung alhamdulillah kondisinya COVID ini bisa dikendalikan gitu. Jadi bukan tidak ada, bisa dikendalikan ya. Nah, salah satu unsur yang mengendalikan ini adalah dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal penerapan protokol kesehatan. Oke, jangan lupa tetap berwisata dan protokol kesehatan. Terus perkembangan ini dari setelah mendapatkan UGG atau UNESCO Global Geopark Taman Bumi ini, apa aja harapan dari pariwisata Belitung ini sendiri, dan harapan bahwa dengan adanya UGG banyak tempat wisata baru gitu. Jadi kawan-kawan nggak melulu itu lagi. Ya. Memang sebenarnya dengan adanya penetapan Belitung sebagai salah satu geopark di Indonesia dan salah satu anggota dari UNESCO Global Geopark, diharapkan bisa menjadi menambah pilihan daya wisata yang ada di sini. Jadi lebih kurang memperkaya lah. Jadi kalau orang dulu ke Belitung hanya 5, sekarang geosetnya aja hampir 20 nih. Udah 20 dengan 21 ya, lebih kurang 21 penambahan geoset baru. Ya, mudah-mudahan ke depan geoset ini akan mendukung pariwisata dengan dukungnya produk-produk geoturism. Karena memang segmen pasarnya ada dan dengan berkembangnya geoturism ini kepedulian kita terhadap kelestarian, dan terhadap yang ada itu akan meningkat. Jadi dari geoturism sendiri ini memang sangat melestari, termasuk salah satunya adalah penambangan terbesar penerbangan dalam. Jadi open pit sendiri mungkin sedikit penjelasan tentang open pit. Salah satu tambang di zaman itu sebenarnya dari zaman Belanda udah kemudian dari zaman Belanda ya. Kemudian di beberapa satu hal sehingga menyebabkan penambangan ini begitu. Jadi pariwisata ini sangat mencakup semua ya, sampai daerah tambang, bekas tambang pun bisa dijadikan tempat wisata ya. Kalau kita berkunjung ke kawasan yang mengunjungi kawasannya, banyak wisatawan yang nggak tahu. Kawasan ini selain kita bisa merasakan pengalaman bagaimana suasana kawasan penambangan, juga beredukasi. Di kawasan ini terdapat sebuah bangunan dengan nama Pusat Informasi Geologi, di mana di sana terdapat banyak sekali informasi tentang geologi, bahkan pengunjung disajikan tontonan tentang geoset yang ada di Belitung. Dan di sana dipandu oleh pemandu yang profesional. Kita akan dijelaskan bagaimana proses pembentukan daratan, kemudian kenapa Belitung bisa jadi seperti sekarang, kenapa ada mineral tambang. Informasi ini semua
bisa kita peroleh di sana. Nah, kemudian wisatawan nanti diajak ke lokasi bekas penambangan, karena memang yang dikunjungi ini adalah lokasi yang sudah tidak ditambang lagi, dan mereka nanti diperkenalkan dengan cara penambangan, diajak ke menyusuri gua-gua tambang, kemudian melihat kolam-kolam yang orang bilang pulau pas penambangan seperti itu. Dan mereka juga diperkenalkan dalam bentuk nyata proses terbentuknya bebatuan yang ada di kawasan open pit. Nah, kita berbicara tentang batuan, ini luar biasa sekali ya. Batuan Belitung ini terkenal batu-batu raksasa dan tua dan diyakini bisa membesar katanya ya kan, menurut mitos. Wah, Tanjung Tinggi ini kalau tiap kali kita datang pasti beda lagi, nanti besok datang beda lagi gedenya, nggak sesuai. Benar nggak seperti itu Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau membesar sih enggak lah ya, kalau mungkin kedorong ke atas kali ya. Ya mungkin kalau daratannya yang menipis, itu mungkin sehingga yang awalnya mungkin permukaan pasirnya tinggi karena terkikis jadi rendah. Tapi yang jelas memang kalau bentuknya banyak yang unik. Memang di Belitung ini ada beberapa batu yang populer ya. Ada yang di batu apa yang namanya di kawasan utara tuh mungkin ada batu apa ya namanya? Aduh, batu apa sih namanya? Nanti mungkin di tayangannya ada ya. Bukan di situ ya. Kemudian ada lagi batu cagat. Batu cagat itu di Cendil di Pantai Batu Pulas. Oh, ada lagi. Ada lagi yang mirip dengan yang di utara. Oke. Batu apa namanya? Penasaran Bro Edsis? Nah, nanti ikuti selanjutnya Bro Edsis, jangan pernah lewati petualangan kita. Jadi dari batu ini sendiri saja kita ada lagi ceritanya sebenarnya. Jadi batu granit ini terbentuk dari apa sih? Ya kan? Jadi ikuti terus channel HDR Gemilang. Selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Teman-teman, mari kita berkunjung ke wisata di Nusantara, khususnya ke Pulau Belitung. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel HDR Gemilang.